Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Jami' fi Kutubil Iman wa Rad 'alal Murji'ah. Terakhir yang kita bahas salah satunya ya, kalimat irja itu bisa disematkan pada perkara selain iman. Kemarin kasusnya ketika tawakuf terhadap kondisi Utsman dan Ali. Ketika orang-orang Khawarij mengatakan Utsman dan Ali telah kafir, tempatnya di neraka. Mafhum? Kemudian ada beberapa kelompok yang dipimpin oleh siapa kemarin? Al-Hasan ibn Muhammad ya. Hanafiyah. Dia tawakuf, menunda, padahal nasnya telah jelas. Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Maka banyak para ulama ketika itu mengatakan ya, Al-Hasan ini murji'ah. Tapi dalam kasus bukan masalah iman, masalah yang apa? Yang lain. Karena ada karakter yaitu menunda, mengakhirkan, padahal nasnya sudah jelas. Dan ini tawakuf yang seperti ini tercela. Bahkan Al-Hasan dipukul oleh ayahnya sampai luka, sampai merasakan apa? Sakit. Tapi setelah itu malah menulis buku yang akhirnya beliau menyesal. Ya, berharap dia mati ketika itu sebelum berhasil menulis buku. Ya. Ini memutlakkan kata apa? Irja pada selain konsep iman. Karena ada kesamaan dari sisi bahasa, yaitu takhir. Apa takhir? Mengakhirkan. Padahal nasnya sudah jelas. Dan yang seperti ini tercela. Ya, seperti tawakuf dalam masalah Al-Quran makhluk atau ghair makhluk. Al-Quran itu makhluk atau bukan? Padahal jelas, wa kallamallahu Musa taklima, atau hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar ucapan Allah. Ini menunjukkan Al-Quran Allah yang mengatakannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama mengucapkannya. Maka dia adalah ucapan Allah. Kalam itu omongan, ucapan. Kalau yang antum dengar ini sekarang kalamnya siapa? Kalamnya anak. Ya, itu namanya kalam. Mafhum? Ya, kalau bahasa nahunya dia kalimat sempurna. Bahasa banyak nahunya yang terdiri dari lafaz, kemudian ya apa lagi? Murakkab, kemudian mufid, bil wad'i. Itu secara istilah nahu. Tapi secara garis besar yang namanya kalam itu adalah kalimat sempurna. Dan Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Allah yang mengucapkannya. Bahkan Allah menantang. Bahkan Allah memasukkan orang ke dalam neraka ya, ketika dia mengatakan Al-Quran adalah kalamnya bashar. Ini menunjukkan dalil-dalil yang terang, yang jelas. Tidak boleh tawakuf di dalamnya. Ya, bahaya nanti bisa diikutkan bersama mereka orang-orang yang mengatakan Al-Quran ghair makhluk. Gitu juga dalam masalah syirik besar, pelakunya adalah musyrik. Sudah jelas Allah subhanahu wa ta'ala, nabinya bahkan berlepas diri, bahkan para anbiya terdahulu juga pun menamai mereka musyrik. Jelas gamblang dalilnya. Kemudian dia tawakuf. Nah, ini bahaya. Ya, apalagi yang ragu. Ya, tawakuf saja berbahaya, apalagi apa? Ragu, apalagi membenarkan, membela, ya, membenci ahli tauhid. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ini kemarin pelajaran yang kita ambil. Kemudian kita masuk bab berikutnya. Di sini kata muallif hafizallah fi tasmiyatil murji'ati bi murji'atil fuqaha. Tentang penamaan murji'ah dengan murji'ah fuqaha. Kan murji'ah ada banyak. Ya, yang pertama muncul memang namanya murji'ah fuqaha.
Baru nanti di tahun 200-an Hijriah, di akhir 200-an muncullah Jahmiyah. Ya, kemudian muncul lagi lah Asy'ariyah tahun 400-an. Ya, Maturidiyah dan yang sejenisnya. Baru sekarang belakangan muncullah Murji'ah Mu'asirah. Jadi modelnya banyak, tidak hanya satu penamaan. Dan masing-masing karakternya sama, berkumpul padanya, yaitu takhir, menunda, mengakhirkan. Ujung-ujungnya adalah membuang amal. Tapi ini yang paling ringan, yang disebut oleh para ulama Murji'ah Fuqaha. Murji'ah Fuqaha. Karena mazhabul Murji'ah qad ghalaba ala mutafaqqihati ahli al-Kufah. Ya, dahulu pemikiran atau konsep Murji'ah ini telah mengalahkan itu atau menguasai para ahli fikih yang ada di Kufah. Kena syubhat. Ya, karena syubhat itu menyambar ya. Menyambar-nyambar lebih dahsyat sambarannya ketimbang petir. Ya, duduk-duduk saja ya, walaupun katanya selau tapi nggak taunya sudah masuk ke dalam hatinya. Nggak tahu tuh lewat mana itu. Bahkan penelitian orang-orang yang gemulai, yang nasallallahu alaihi wasallam, tadinya lelaki normal, tapi karena sering duduk sama siapa? Sama yang di salon itu, ya awalnya masih gagah, masih bercanda mungkin, panggilnya Eke, nggak tahu lama-lama ikut gemulai, nggak tahu itu dari mana masuknya, ya karena teman duduk yang jelek. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian berhujah ini sudah dari sononya Allah takdirkan. Nah, jadi syubhat ini memang karakternya halus, tipis. Ya, makanya para ulama melarang untuk bermujalasah, duduk bersama orang-orang yang memiliki pemikiran penyimpang. Khawatir tanpa dia sadari hal tersebut masuk ke dalam jiwanya, masuk ke dalam hatinya, sehingga yang tadinya mungkin sudah paham, sudah ngerti tentang konsep iman yang benar, akhirnya rusak kembali disebabkan teman duduk yang yang jelek. Mafhum? Mimma ja'ala ba'du ahli ilm yasifuhum bi murji'atil fuqaha, yang menyebabkan akhirnya sebagian ahlul ilm mensifati mereka dengan nama murji'ah fuqaha. Ya, menamakan mereka akhirnya murji'ah fuqaha. Tapi jangan disalahpahami, kan Murji'ah jelek, Fuqaha itu bagus. Berarti bagus sama jelek gak masalah. Nah, ini istilah saja. Ya, Fuqaha ini disematkan hanya sekedar penamaan. Kenapa? Karena yang terkena syubhat ini, terkena konsep Murji'ah ini, banyaknya adalah para ahli fikih. Yang ma'ruf ahli fikih ini belajarnya bukan hanya fikih-fikih masalah ibadah, sholat, muamalah, tapi dalam masalah fikih besar pun dibahas, yaitu tauhid, akidah. Ternyata toh terkena juga apa yang namanya syubhat Murji'ah. Akhirnya karena mereka punya karakter belajar, karakter mencari ilmu, akhirnya disematkanlah Murji'ah Fuqaha. Berbeda nanti dari kalangan Jahmiyah, bukan orang-orang penuntut ilmu. Ya, bahkan menuntut ilmunya kalau diusut-usut terus sampai kenanya Yahudi, Jaham ibn Safwan. Punya guru namanya Ja'ad ibn Dirham, terus sampai ke atas Aban ibn Sabah itu, terus ya ternyata sumbernya dari Yahudi. Makanya mereka bukan dikatakan seorang seorang penuntut ilmu. Ya, di luar jalur dia. Tapi ini ya orang-orang yang memang berkecimpung dalam ilmu, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, menulis buku, ya mengajar, menyampaikan ilmu dan seterusnya. Tapi terkena fitnah terkena syubhat Murji'ah. Makanya para ulama memberi mereka label, ya karena penamaan ini nggak bisa lepas. Ya misalkan ada penyakit nih, penyakit apa nih gitu kan. Ya dilihatlah, dicek karakternya. Nah, ini sih mirip-mirip flu, mirip-mirip ini gitu. Tapi kok beda karakternya dengan flu yang dulu? Ya udah kita kasih nama COVID misalnya. Ya bisa jadi nanti berapa tahun lagi muncul lagi virus, kasih nama ini nih. Kayak misalkan virus yang kena yang menyerang hewan ternak kambing, apa itu namanya? Tahu nggak? Antrak. Itu banyak juga tuh modelnya mutasinya. Dikasih kode ini, nama ini, mutasinya.
Itu nggak bisa lepas bab penamaan, karena ada wujudnya, ada karakternya. Ya kalau nggak dikasih nama nanti gimana orang mengidentifikasinya? Ada orang sakit, ini penyakit apa ya? Dilihat bukunya kok nggak ada namanya, yaudah bapak sakit. Kan nggak gitu. Nanti pasti akan nanya secara fitrah, pasti nanya, Pak saya sakit apa? Ya pokoknya bapak sakit aja. Nih saya kasih obatnya. Waduh Pak, saya biar tahu, biar jelas sakit saya apa, apakah lambung, apakah ginjal, apakah hati, apakah paru, biar saya tenang, jelas gitu. Ya, ini kalau nggak dikasih namanya gimana? Para dokter, ya ahli nggak dikasih apa, ada penyakit nggak dikasih apa, nama, ya bingung nanti. Gimana ini dok? Ya dia sakit pokoknya. Iya sakit apa dok? Iya sakit. Kan nggak gitu konsepnya. Pasti akan diberi apa? Nama, apapun dalam ekonomi. Kalau begini kondisinya namanya misalkan inflasi. Kalau begini namanya ini. Kalau begini namanya ini. Ya dunia kejahatan misalkan. Kalau yang begini namanya ini. Kalau yang ini begini namanya. Ya di dunia detektif tuh apa tuh namanya? Ada nama-nama. Ya memang walaupun itu asalnya dari kalangan ahlul kalam, ahlul filsafat. Segala sesuatu memang harus diidentifikasi, ada namanya. Sehingga mudah untuk memperjelasnya. Nah makanya ketika muncul yang seperti ini, mereka diberi nama murji'ah fuqaha. Tapi jangan dipahami tadi berarti kan dia fuqaha bagus. Enggak, itu hanya bab penama. Karena fuqaha di sisi ya salaf itu adalah orang yang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah fuqaha. Ya, sebagaimana Nabi juga katakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan pahamkan dia, faqihkan terhadap urusan apa? Agama. Dan urusan agama ya sumbernya Al-Qur'an, hadis. Mafhum? Apa yang dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh salaf, itulah agama. Maka mereka dinamakan faqih. Makanya banyak nanti para ulama, orang-orang yang walaupun namanya murji'ah fuqaha, ya banyak ulama sarahah mereka itu bukan fuqaha. Walaupun namanya murji'ah fuqaha. Sebagaimana di sini dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri, kanal fuqaha, dahulu fuqaha yaquluna, berkata, itu ahli fikih yang betul-betul hakiki gitu ya. Berarti ada dua nih. Walaupun mereka namanya murji'ah fuqaha, tapi dianggap nanti para ulama bukan orang-orang fuqaha sebetulnya. Mereka terjatuh dalam bid'ah irja. Adapun fuqaha yang asli, ibaratnya yang betul-betul sesuai dengan bimbingan atau Al-Quran dan hadis, la yastaqimu qaulun illa bi'amal. Para fuqaha mengatakan ucapan tidak akan bisa bagus, tidak akan bisa tegak kecuali dengan amal. Kalau ngomong doang mah orang bisa itu. Tapi ucapan ini tidak bisa lurus tegak kecuali kalau memang dia telah realisasikan, dia amalkan. Mafhum ya? Ya ini semua juga fitrah. Atau misalkan ayo kita bikin bakwan, ngomong doang, pakai tepung, pakai apa lagi? Sayur kol, sayur apa lagi? Wortel. Pakai toge nggak sih bakwan? Pakai air, pakai telur nggak? Hah? Ngomong mah enak, pas praktek, loh kok jadinya bantet. Nah, maka ucapan ini tidak akan bisa tegak, tidak akan bisa lurus kalau memang dia sudah lakukan. Dan ini nggak mungkin dilakukan sekali, 2 kali, wah gagal lagi, 3 kali. Makanya jangan suka tertipu dengan konten-konten orang masak. Wah enak nih kayaknya, pas dicoba, loh kok hancur punya saya. Ya, makanya kata para ulama, betul la yastaqimu qaulun illa bi'amal. Tidaklah tegak ucapan seseorang kecuali harus disertai juga dengan apa? Amal. Wala yastaqimu qaulun wa 'amalun illa biniyatin. Dan tidak akan tegak juga ucapan, amalan kecuali dengan niat, itu i'tiqad yang bagus. Ya, amal atau iman yang bagus. Percuma, wah ucapannya bagus, prakteknya juga bagus dia dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata amalannya atau hatinya, niatnya rusak. Ya, niatnya busuk. Niatnya atau i'tiqadnya, keyakinannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ini banyak misalkan orang-orang ya yang expert dalam bidangnya, baik ngomongnya, perbuatannya juga bagus.
tapi ternyata dari kalangan orang-orang yang memiliki keyakinan yang rusak. Ini banyak ya, ngomongnya bagus, kita harus menata ini, pemerintahan ini harus kita tata, dan perbuatannya juga bagus di dalam menata, tapi ternyata akidahnya apa? Ya, penyembah kereta misalnya. Jadi apa ya? Kan banyak orang kagum, dia ucapannya bagus, ya perbuatannya juga bagus, nah orang digusur-gusurin rata semuanya, tapi etikotnya apa? Rusak. Ya, nanti qadariyah, mafhum, ucapannya ya menolak apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal amal luar biasa mereka. Tapi kata Abdullah bin Umar, katakan kepada mereka, walaupun mereka berinfak seluas atau sebesar gunung Uhud berupa emas, tapi kalau tidak beriman kepada takdir, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada perbuatan bagus, mafhum, tapi i'tiqadnya apa? Rusak. Ini pun tidak teranggap sebagai fuqaha. Tidak teranggap sebagai orang yang faqih. Wala yastaqimu qaulun wa amalun wa niyyatun illa bimuwafaqatin lisunnah. Dan tidak juga tegak ucapan, perbuatan dan i'tiqad kecuali mencocoki sunnah. Ya, harus sesuai bimbingannya. Mafhum? Ada dalilnya dari ya tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang disebut fuqaha, yang disebut faqih. Jadi bukan hanya sekedar bahas fikih, karena Murji'ah fuqaha ini uniknya ya terkena bid'ah Murji'ah, tapi dibahas di dalam kitab-kitab mereka. Kalau mengerjakan maksiat ada efeknya, entah dibunuh nanti kalau dia membunuh, dikisos ya, atau dirajam kalau berzina, bahkan yang melakukan syirik besar dikafirkan oleh mereka. Tapi keliru di konsep. Sekali lagi ya, ini Murji'ah siapa? Fuqaha. Keliru mereka di mana? Di konsep. Apa konsep mereka? Ya, iman cukup tasdid dan ucapan. Adapun ya masalah amal nggak masuk. Tapi uniknya sekali lagi, ketika ada orang berbuat syirik, nyembah patung atau nyembelih untuk selain Allah, dikafirkan. Berarti kan seharusnya amal masuk. Ya, kan nyembah itu perbuatan, nyembelih juga lah perbuatan. Kalau dari awal nggak masuk, seharusnya nggak berbahaya, nggak dikafirkan, tapi toh tetap dikafirkan oleh para Murji'ah fuqaha. Makanya mereka disebut Murji'ah yang paling ringan. Murji'ah yang apa? Paling ringan. Apa konsepnya? Apa kekeliruannya? Konsepnya keliru, tapi apa? Prakteknya apa? Betul, bagus. Kalau belakangan enggak, konsepnya bagus, ya, prakteknya apa? Rusak. Ya. Ketika kita berbicara ini bukan berarti kita lebih cerdas, lebih mulia dari mereka, belum tentu. Ya, sekarang yang kita jelaskan adalah apa yang telah terjadi dari sebuah kekeliruan. Adapun orangnya nanti di hadapan Allah, bagaimana kemuliaannya dibanding kita, ya mungkin bisa jadi jauh. Tapi sekarang yang ada adalah kesesatan, ya kemungkaran yang harus diapain? Dijelaskan. Begitu. Ya, cingnya mau belajar kan ini. Bismillah. Berkata juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-faqih al-mujtahid fil ibadah. Jadi kata Al-Hasan, namanya faqih adalah orang yang beristihad sungguh-sungguh dalam ibadah, az-zahidu fid dunya, orang yang zuhud terhadap dunia. Ya, zuhud itu bukan berarti harus pakai baju compang camping ya. Intinya dia meninggalkan sesuatu yang mungkin bisa memberatkan dia nanti di yaumul qiyamah. Al-muqimu ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang menjalankan, menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat faqih yang sebenarnya. Karena terkadang orang terkecoh, Murji'ah tapi fuqaha, berarti ya mereka sesuai dengan sunnah Nabi. Enggak. Itu sekali lagi bab pelabelan Murji'ah fuqaha. Kenapa? Karena mereka bahas fikih, ahli fikih, tapi ternyata dalam bab akidah kena subhat apa? Irja. Bagaimana sekarang konsepnya? Ya, konsepnya keliru. Tapi apa? Perbuatannya apa? Benar. Tapi toh nanti tetap diingkari. Kenapa? Karena bisa jadi nih konsep ini akan terus ada, karena dia tertulis di buku. Berbeda dengan perbuatan, terkadang tidak tertulis di buku.
Makanya para ulama mengatakan kita itu harus belajarnya talaki, belajarnya itu depan guru, karena terkadang ya kita tidak dapatkan ilmu yang ada di buku. Kita dapati ilmu dari ya si guru itu, si syekh tersebut, dari perbuatannya, yang itu terkadang tidak tercatat di dalam apa? Buku. Yang bisa kita langsung lihat itu adalah karakternya atau sifat dari guru tersebut. Nah, itulah faedah salah satunya seorang harus sama talaqi. Ya, bukan hanya sekedar baca buku atau yang lainnya. Begitu juga qala Wahab ibn Munabbih rahimahullah, al-faqih adalah al-afif. Faqih itu adalah afif. Afif itu yang menjaga kehormatan. Tidak minta-minta, tidak, ya intinya menjaga kehormatannya, harga dirinya, ya dan seterusnya. Al-mutamassiku bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Ulaika atba'ul anbiya'i fi kulli zamanin. Mereka itulah pengikutnya para nabi pada setiap zaman. Itu disebutnya orang yang faqih. Ya, jadi orang-orang yang apa? Berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebut mereka lah atba'nya para anbiya. Nah, itulah baru disebut faqih. Ya, disebut ya orang yang betul-betul faqih. Allah a'lam bishawab. Kemudian termasuk ulama yang mensifati ya mereka orang faqih ini terkena murji'ah, apa yang dikatakan Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Abu Ubaid Al-Qasim ibn apa? Salam. Beliau meninggal pada tahun 224. 200 berapa? 24 Hijriah. Biasanya ya kalau ada nama tokoh, nama ulama, kemudian di depannya ada kurung tutup buka tahun, itu bukan lahir tapi meninggal. Bukan tahun lahirnya tapi tahun apa? Meninggalnya. Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Di dalam kitabnya beliau punya kitab namanya Al-Iman. Ya, nanti juga ada di sini di jilid kedua. Semoga ya sampai sana kita bisa bacanya. Beliau berkata di dalam halaman 52, faqal atau masail yang ke-52, faqala fi babil istisna. Beliau berkata tentang atau di dalam bab istisna. Istisna ini bukan istisna nahu ya. Istisna iman. Istisna iman itu boleh enggak orang bilang saya mukmin insyaallah. Nah, itu namanya bab istisna. Nah, nanti juga dibahas di ini insyaallah ta'ala. Ya, apakah boleh seorang mengatakan saya mukmin? Ya, insya Allah. Nanti dibahas dirinci masa ini. Ya, wa kadzalika, ini ucapannya Ubaid atau Al-Qasim ibn Salam. Wa kadzalika nara madhhabal fuqaha. Nah, beliau namakan mereka fuqaha. Kami memandang metode orang-orang ahli fikih fuqaha alladzina kanu yatasammawna al-isma bila istithna'in, yang mereka dahulu menamakan dengan isi maksudnya mukmin tapi tidak boleh ngomong insyaallah. Fayaquluna, maka mereka berkata nahnu mu'minun, cukup kami adalah orang-orang yang beriman, cukup sampai di situ. Padahal memang nanti dirinci ketika kapan mengucapkan insyaallah, kapan cukup mengatakan apa? Ana mukmin. Tapi orang-orang murji'ah ini nggak boleh bilang insyaallah. Bahkan lebih parah lagi, iman saya sama dengan Jibril, iman saya sama dengan Abu Bakar, iman saya sama dengan Umar. Ya, walaupun bermaksiat apapun tetap bilang saya mukmin. Nggak boleh bilang pakai insyaallah, karena mereka kalau pakai insyaallah berarti ragu. Ya, tetap di sini kata Al-Qasim mereka disebut para fuqaha. Contohnya Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, yang terpapar ya dia ahli fikih fuqaha, tapi terpapar penyakit apa? Irja. Contohnya Ibrahim At-Taimi. Contoh lagi Aun ibn Abdullah dan orang-orang setelah mereka seperti Umar ibn Zar, Salat ibn Bahram dan Mis'ar ibn Kidam dan yang sejenisnya. Ini orang yang pertama mengatakan mereka-mereka ini disebut murji'ah fuqaha. Kalimatnya siapa? Al-Qasim ibn Salam. Akhirnya sampai setelahnya tersebarlah ya kalau karakternya begini namanya murji'ah fuqaha. Siapa itu murji'ah fuqaha? Sekarang ini betul dalam praktek, keliru dalam apa?
konsep. Ya, tujuannya baik, bantah Khawarij. Karena Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Akhirnya gimana nih bantah Khawarij nih? Sikat Khawarij gimana nih? Ya sekali lagi bermain di mana? Konsep. Nggak bisa cuman bantah begini, kalau konsepnya nggak disikat, akarnya nggak disikat, akan tumbuh lagi. Ya, akhirnya orang nggak jelas itu. Ketika hanya urusannya buahnya atau cabangnya, tapi akarnya masih ada. Makanya bermain di konsep. Akhirnya apa? Buat konsep iman itu cukup tasdik dan ucapan. Amal gimana nggak main? Tujuannya supaya kalau ada orang yang melakukan perbuatan jelek, perbuatan syirik, perbuatan kufur, ya itu tidak dikafirkan. Walaupun sekali lagi konsep pertamanya ngebantah Khawarij. Yang melakukan syirik besar masih sepakat semuanya kafir gitu. Tapi sekarang yang pengen dibahas adalah pelaku dosa besar selain syirik. Gimana statusnya? Muslim atau bukan muslim? Kalau Khawarij mengatakan bukan muslim. Kalau Murji'ah masih apa? Muslim. Sekarang ya kita lihat ke belakang itu biar jelas. Ternyata persisian mereka ketika itu bukan dalam syirik besar. Ya, dalam apa? Hah? Ya, kabair. Dosa-dosa apa? Besar. Ini menunjukkan memang dari dulu juga yang namanya syirik besar mengeluarkan seorang dari apa? Dinil Islam. Ya, supaya kita jelas arahnya itu. Jadi bukan hanya orang belakangan yang bilang enggak. Ini memang sudah menjadi ijma, orang yang melakukan syirik besar hukumnya apa? Musyrik kafir. Ya, jahil atau tidak jahil? Ya, bab penamaan ijma mereka dinamai sesuai perbuatannya. Adapun hukuman, mafhum, memang tidak boleh langsung. Kalau di dunia diserahkan kepada hakim. Nanti hakim yang interogasi, hakim yang sidang. Ya, ini dari dulu sebetulnya udah sampaikan di Ibnu Mas'ud dan ngerti sebetulnya. Ya bukan nggak ngerti. Cuma sekali lagi bisa jadi ada penyakit dalam hatinya, akhirnya cari-cari yang mutasyabih. Cari lagi yang ini fatwanya ini, padahal udah dibahas. Ya, entah dia tidur kali lagi ta'lim atau memang ya macam-macam lah. Intinya anak ngucapin ini bukan sekali dua kali. Ya, bab penamaan ijma, adapun bab hukum di dunia, mafhum, akan disidang. Kalau diinterogasi ternyata kufurnya sampai ke batin, memang begitu kok ibadah, emang begitu kok, nggak ada yang bilang syirik itu. Nah, memang sudah melekat di dalam hatinya, di dalam i'tiqadnya, ya pelaku atau perbuatan syirik nggak masalah buat dia. Nah, ketika qadhi hakim memandang seperti ini, ya bisa jatuh hukuman apa? Mati buat dia. Jadi untuk mengeksekusi sampai mati nggak bisa langsung. Ya, tidak bisa langsung, harus yang namanya mahkamah syariah. Makanya kalimat-kalimat ulama disebutkan pasti ada kalimatnya di hukumah atau mahkamah syariah begitu. Ini tidak boleh untuk semua manusia. Orang awam nggak boleh, harus para ulama yang memang mereka mengerti di bidang ini. Sedih ya, jangan dicampur aduk. Dalam bab penamaan mesti orang alim, orang yang begini-begini. Antum masih penuntut ilmu kecil juga belagu katanya. Ya, sok-sokan. Nah, ini keliru dalam apa? Ya, memahami masalah. Masa ada orang depan kita mencuri bawa motor ngeng, "Woi maling." Antum nih bilang-bilang maling ini. Entar dulu, ya tunggu hakim dulu. Salah. Ya, tetap dinamai dia sesuai dengan apa? Perbuatannya. Ini fitrah. Adapun menghukum si pencuri ini, begal ini, bagaimana hukumannya nanti setelah disidang. Toh juga kalau ditanya, "Kamu tahu nggak hukum mencuri?" "Nggak tahu, saya mohon maaf," nggak akan diterima oleh hakim. Siapa di sini manusia yang nggak tahu hukum mencuri? Anak kecil aja tahu, nggak boleh mencuri. Ya, terima ya. Adapun urusan di akhirat, ketika dia mati dalam kondisi seperti itu, ya memang di dunia kita katakan dia musyrik kafir. Adapun nanti urusan di akhirat, Allah yang melakukan persidangan. Entah dapat udzur atau tidak, itu Allah yang sidang. Udah beres urusan. Kita hanya dibebani ya dalam perkara zahirah, bukan dalam perkara batin. Nah gitu. Semoga bisa disampaikan kembali kepada bapak-bapak yang mungkin
ya mulai kambuh lagi gitu kan. Ya itu disebabkan karena apa? Pergaulan, disebabkan karena teman duduk sebetulnya. Ya bukan nggak paham, ya ngerti, cuman begitulah syubhat menyambar. Syubhat masuk lagi, syubhat masuk lagi. Kita lanjutkan ucapan dari Al-Qasim Ibn Salam, wa haula'il ladzina wasafahum bil fuqaha ishtahara anhum tarku al-istisna fil iman. Mereka ini yang para ulama mensifati mereka dengan kalimat fuqaha tadi, ya, mafhum, terkenal dari mereka ini meninggalkan kalimat istisna, yaitu insyaallah. Ini masih rendah, ini masih ringan di dalam konsep iman, dan ini masih lebih ringan penyelisihannya ketimbang orang-orang yang mengeluarkan amal dari iman. Jadi tadi nama-nama yang disebutkan, mereka tidak mengeluarkan amal, tapi hanya bilang, ya saya mukmin, selesai. Apapun kondisinya saya mukmin. Padahal ya salaf dulu berkata boleh bilang insyaallah. Mafhum? Ya ketika kondisi itu. Toh ini tetap dikatakan mereka murji'ah fuqaha. Ya, bahkan mereka berkata, ada yang berkata imanuhu ka imani Jibril wa Mikail. Imannya sama seperti imannya Jibril dan Mikail. Ya. Faqailu hadza laisa minal ulama wala minal fuqaha. Kata Al-Qasim Ibn Salam, orang yang mengatakan seperti ini bukan termasuk ulama, bukan termasuk ahli fikih. Ini padahal masih ringan ya. Dalam bab apa? Tidak boleh bilang insyaallah, wajib bilang saya mukmin. Bahkan lebih parahnya lagi tadi bilang iman saya itu semuanya rata sama, dengan siapapun sama. Mau Jibril, mau siapapun, iman itu satu. Para ulama mengatakan mereka itu bukan ulama, mereka itu bukan fuqaha. Apalagi yang lebih parah dari itu. Ya, apalagi yang lebih parah dari itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan dalam masail yang ke-52 tadi, fa amma ala madhhabi man qala ka imanil malaika wan nabiyyin. Adapun berdasarkan metode orang yang mengatakan imannya sama seperti imannya malaikat Jibril atau para nabi, fa ma'adzallah, ya, maka kami berlindung kepada Allah. Laisa hadza tariqa al ulama'i, bukanlah ini termasuk tariqahnya ulama. Karena tariqahnya ulama sekali lagi adalah ittiba' as-sunnah, at-tamassuk bis sunnah. Ya itulah para fuqaha, para ulama. Ya, selain mereka disebutkan termasuk bukan apa? Bukan ulama. Adapun penamaan murji'ah fuqaha karena memang karakter mereka itu para penuntut ilmu. Karakter mereka adalah orang-orang yang apa? Belajar. Kan sekarang juga pada belajar tuh Ustaz ya, tapi lebih parah konsepnya. Ya, makanya nggak layak dikatakan murji'ah fuqaha. Ya, tidak layak dikatakan apa? Murji'ah fuqaha. Itu ada yang sampai S3, doktor dan seterusnya. Mereka juga penuntut ilmu. Maka walaupun sama-sama penuntut ilmu, tapi kita lihat karakter penyakitnya ya ternyata berbeda. Hari ini karakternya lebih berbahaya. Kenapa? Ketika di majelisnya, di pengajarannya sama menyebutkan iman itu qaulun, iman itu apa? I'tiqad, iman itu apa lagi? Amal. Tapi ketika ada orang yang melakukan syirik besar, yang para ulama telah ijma' dia keluar dari Islam, ditunggu. Bahkan masih mengatakan muslim. Bahkan parahnya ada yang mengatakan muslim musyrik. Gimana tuh coba? Muslim musyrik. Nggak bisa berdua, ini ngabung, ini nggak bisa. Ya, maka ini babnya lebih berbahaya. Bahkan bukan hanya dalam bab iman saja, bahkan bukan hanya dalam bab masalah syirik kubur saja, masuk ke dalam syirik A, syirik B, bahkan mencela, semuanya akhirnya diberikan uzur. Dukun saja diberikan apa? Uzur. Pencela ya Allah dan Rasulnya dia diberi uzur. Kayak kemarin ada katanya di Amerika atau di mana tuh, dia live Facebook, dia bilang ayo kita kumpul, kita bakar Al-Quran. Wah, rame-rame orang langsung nyamperin dia. Ya, diapain? Pukulin, ditendang. Ya, itu iqab, azab dari Allah, langsung kontak. Ya, dan seterusnya banyak ya dari sejarah atau takdir menjelaskan para pencela ya Allah dan Rasulnya itu ya dibalas langsung kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masih diberikan apa? Dispensasi. Bisa aja hatinya nggak kufur, memang itu ucapannya kufur, yang mencela tapi hatinya belum tentu. Dukun memang perbuatannya kufur, tapi hatinya bisa jadi dia begini dan begini. Ya, yang ini padahal nggak didapati di masa murji'ah fuqaha. Nggak ada penilaian hati dulu untuk memberikan bab penamaan.
Ya. Jadi lebih parah, lebih apa? Lebih parah, lebih dahsyat. Bahkan lebih parah dari Jahmiyah. Jahmiyah masih mempersyaratkan ma'rifah. Apa ma'rifah? Ilmu. Ya, dia harus tahu Robnya siapa, bagaimana konsep ibadah harus tahu, apa makna la ilaha illallah harus tahu. Ketika sudah tahu, muslim dia. Tapi kalau di sisi Murji'ah zaman sekarang, walaupun nggak tahu la ilaha illallah, yang penting sudah bersahadat, yang penting dia sholat dan seterusnya, dari apapun yang melakukan kesyirikan nggak masalah. Ini lebih berbahaya daripada apa? Ya, kelompok-kelompok yang terdahulu dari Murji'ah. Nasallallahu ya, makanya kalau baca-baca buku gini biar lebih kita nyaman, itu tenang. Bahwasanya emang ada manusia yang seperti ini modelnya. Ya, bukan hanya tulisan di atas apa, hitam di atas putih, tidak. Realitanya ada. Yaitu orang yang rusak di dalam memahami konsep iman. Fatal akibatnya, fatal. Ya, akhirnya orang bergampang-gampangan di dalam memahami atau berbuat kerusakan. Yang penting apanya? Hatinya. Yang penting hatinya gimana, hatinya gimana. Assalamualaikum. Maka mereka sekali lagi bukan para ulama, bukan para fuqaha. Ya, walaupun memang secara zahirnya mereka para penuntut ilmu, ya, lihat bagaimana ulama salaf keras kepada mereka yang keliru dalam konsep. Walaupun amalnya betul, prakteknya betul, tapi keliru dalam apa? Konsep. Sampai kata Al-Qasim dari Ibn Salam, ya, adapun mereka yang bermadhab mengatakan iman malaikat dan iman nabi itu semuanya sama, fama'adzallah, kata beliau. Ya, mafhum? Ya, aku berlindung kepada Allah. Karena iman itu bertingkat-tingkat, gak sama. Gak sama imannya Abu Bakar sama Umar. Ya, imannya malaikat Jibril dengan imannya si fulan gak sama. Nah, mereka ini mengatakan apa? Sama. Tapi dalam praktek nanti kalau ada yang melakukan syirik besar, kafir. Ya, dalam yang hal seperti ini saja, ya, para ulama menegaskan laisa hadza tariqal ulama. Bukanlah ini termasuk tariqahnya para ulama. Karena sekali lagi ulama itu sebagaimana dikatakan tadi oleh Sufyan Ats-Tsauri atau Al-Hasan Al-Basri atau Wahab Ibn Munabbih, intinya mereka adalah ittiba sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan faqih, yang masuk dalam hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, semoga Allah jadikan kita termasuknya. Itu ucapan dari Al-Qasim Ibn Salam. Kita ambil lagi yang kedua, ucapan Ibnu Hazm Az-Zahiri. Beliau meninggal pada tahun 456 ya, di Andalus. Nah, Andalus itu kan sebuah negeri ya. Nanti ada kota Cordoba, ada kota ini, kota ini. Nah, Ibnu Hazm ini tinggalnya di Andalus. Dan disebutkan beliau itu belajar di usia 40-an. Udah tua belajarnya. Ya. Dan di Andalus yang orang-orang Eropa semua itu. Jadi Andalus itu tadinya kan Romawi, Nasara, kemudian dikuasai oleh kaum muslimin sampai kurang lebih 700 abad. Ya, jadi orang-orang Eropa luar biasa pada apa? Belajar semangat. Bahkan ciri orang penuntut ilmu dulu dari jubahnya dan peci. Ya, kalau dia pakai jubah dan peci berarti dia penuntut ilmu. Ya, akhirnya semua orang pada pakai apa? Jubah dan apa, peci. Ya pengen dibilang juga apa? Penuntut ilmu. Nah, kalau sekarang penuntut ilmunya, ya saya juga taklim, saya juga ngaji, tapi pakaiannya ya begitulah. Enggak sopan lah, enggak ada pula. Orang-orang NU aja kalau mau taklim, ya Masya Allah pakai sarung, pakai koko, pakai songkok. Ini mau taklim, mau ke rumah Allah Subhanahu wa taala pakai celana apa? Ngetat gitu, cuman pakai kaos oblong. Yang penting jenggot gue panjang, bro. Ya. Pakaian mah itu mah zahir aja. Ya. Ini bisa jadi karena ada subhat Murji'ah tadi akhirnya bergampang-gampangan. Ya, akhirnya apa? Bermudah-mudahan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang perkataan Ibnu Hazm Az-Zahiri, beliau dalam kitabnya Al-Fasl Bainal Milal wal Ahwa wan Nihal. Apa kata beliau? Dzahaba qaumun, telah berpendapat sebagian kelompok, ila annal iman wal ma'rifah. Iman itu pengetahuan bil qalbi, di dalam hati, i'tiqad. Wal iqraru bil lisan ma'an.
dan adanya pengakuan dengan lisan bersama-sama. Berarti cukup di mana? Hati dan apa? Lisan. Fa idza arafa al-mar'u ad-dina biqalbi, apabila seorang itu mengenal agamanya di dalam hatinya, wa aqarra bi lisani, dan mengucapkan, mengakui dengan lisannya, fahuwa muslim kamilul iman wal islam, maka langsung dicap muslim kamil iman dan Islamnya. Lah Ibnu Hazm ini termasuk orang yang bagus tulisannya, maksudnya enak dibaca tulisannya. Ya, walaupun belajarnya di usia 40 tahunan, tapi dari sisi nahwu balaghah dipuji oleh para ulama. Ya, indah tulisannya, enak dibaca, enak dimengerti. Padahal orang mana dia? Orang Spanyol. Dia belajar di usia berapa? 40-an. Ya. Wa innal a'mala la tusamma imana, dan mereka mengatakan amal tidak dinamakan sebagai iman. Walakinnaha syara'iul iman, akan tetapi amal itu hanya syariat iman. Syariat ini maksudnya kewajiban-kewajibannya saja. Jadi kalau ditinggalkan enggak masalah. Berdosa ya, tapi tidak mempengaruhi iman. Ya, meninggalkan sholat berdosa saja, tidak sampai mengeluarkan dari apa? Dari nama iman. Mafhum? Ini karakternya siapa? Kata beliau, wa hadza qaulu Abi Hanifah an-Nu'man ibn Tsabit. Inilah ucapannya Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit, disifati dengan al-faqih. Nah, disifati Abu Hanifah ini orang apa? Faqih. Wa jamaah minal fuqaha, dan sekelompok dari ahli fiqih. Nah, maka dari sini menyebarlah nama istilah murji'ah fuqaha. Ya, dari sana menyebarlah nama apa? Murji'ah fuqaha. Lah Jahmiyah gimana? Jahmiyah nanti belakangan, dia datangnya di tahun akhir 200-an Hijriah. Dalam konsep iman. Ya, ini kita berbicara tadi Murji'ah yang ada di akhir-akhir 100 Hijriah. Adapun Jahmiyah belum muncul. Makanya kalau kita lihat kalamnya ulama mutaqaddimin, ketika ngomongin Murji'ah, itu Murji'ah fuqaha yang dibahas. Dan kalimatnya strength gitu, kalimatnya apa? Kuat gitu. Ya, makanya kebanyakan salaf ya dari kalangan tabi'in atau yang setelahnya yang masih besar itu tidak mendapati masa Jahmiyah. Ya, tidak mendapati masa apa? Jahmiyah. Karena dia baru muncul tentang konsep iman dan yang lainnya di akhir, ya, fi awakhir qarni tsani, di akhir-akhir abad kedua. Makanya kata penulis ini, fa katsirun minas salaf, kebanyakan dari generasi salaf, alladzina takallamu fil murji'ah, yang berbicara tentang murji'ah, lam yudriku zamanal jahmiyati, tidak mendapati masa Jahmiyah. Ya, tidak mendapati apa? Masa Jahmiyah. Nanti Jahmiyah baru disikat sama Imam Bukhari, sama Ad-Darimi, sama Imam Ahmad dan setelahnya. Adapun para salaf terdahulu yang besar-besar dari kalangan salaf yang banyak ketemu dengan para sahabat, itu lebih fokus ngebahas murji'ah siapa? Fuqaha. Dan itu pun masih keras tuh pengingkarannya. Ya, kita lihat ya buktinya dibawakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 7. Nah, jilid 7 ini khusus iman, luar biasa tebal sini, khusus iman. Ya, jadi kalau mau bahas konsep iman yang betul-betul cukup itu segini bukunya, ditulis oleh apa? Syekhul Islam. Ya, pecah-pecah pala bacanya. Kalau nggak kuat nahwu dan namanya dengan sarafnya. Ya, itu kalau mau meningkat baca kitab ya usahakan. Ya, kadang kalau bacanya punyanya Syekh Fauzan, wah mudah alhamdulillah. Bacanya Syekh Utsaimin mudah. Bukan berarti ulama ini nggak ngerti nahwu, ngerti. Cuman objeknya masa ini, ya pasarnya itu orang-orang yang memang ya harus dipahamkan dengan bahasa yang mudah. Tapi kalau di masanya Syekhul Islam memang musuhnya orang-orang filsafat, orang-orang ahli balaghah, ahli bahasa. Maka bahasanya juga harus apa? Indah gitu, betul-betul formal, betul-betul resmi. Ya pakai kaidah-kaidahnya dan seterusnya. Makanya terkadang ketika baca kitab Syekhul Islam, apaan ini? Ada bahasa Arab. Ya, tapi beda rasa. Ya, sama Al-Quran ini kalau kita kaji atau kita belajar tafsir saja, sama belajar tulisannya manusia, itu lebih susah mana? Lebih susah mana Hira? Tulisan manusia. Coba kita kemarin belajar tafsir, enak bahasanya.
Ya, padahal yang paling mudah itu, tapi ketika ditantang oleh Allah untuk bikin, nggak ada yang bisa. Ini menunjukkan ya mukjizat untuk Nabi Muhammad yang terbesar, ya terlebih terkhusus untuk umat ini. Allah berikan namanya apa? Al-Quran, dijaga oleh Allah dan bahasanya mudah, enak sekali. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud dan seterusnya, enak. Tapi kalau bacanya kalamnya manusia, walaupun sama-sama bahasa Arab, beda rasa. Ya, apalagi kalau belajarnya bait syair, apaan lagi nih? Lebih jelimet lagi. Ya, makanya sebenarnya pengennya baca tafsir ya, karena emang bahasanya mudah. Bahasanya apa? Allah jadikan mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah yang jadi sendiri yang memudahkan Al-Qur'an ini untuk pelajaran. Bahasanya paling mudah ketimbang bahasa-bahasa yang lainnya walaupun masih menggunakan bahasa. Lihat kata Syekhul Islam, wa ankara Hammad bin Abi Sulaiman wa man ittaba'ahu tafadulal iman. Hammad ibn Abi Sulaiman termasuk pencetus pertama ya dari teman-temannya Abu Hanifah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka mengingkari level keimanan. Jadi nggak ada tuh namanya level keimanan, semuanya sama rata. Jadi imannya saya sama imannya Jibril apa? Sama. Nah, ini disebut murji'ah apa? Fuqaha. Murji'ah apa? Fuqaha. Wa dukhulal a'mali fi, dan mengingkari masuknya amal di dalamnya. Wal istisna fi, dan juga menolak ngomong insyaallah dalam bab iman. Wa haula'i min murji'atil fuqaha. Kata Syekh Islam, mereka inilah termasuk murji'ah apa? Fuqaha. Jadi karakter murji'ah fuqaha adalah menolak tafadul. Ya, menolak adanya level. Berarti semua sama level. Yang kedua, tidak mau memasukkan amal dalam iman. Tidak mau bilang insyaallah, harus bilang iman. Saya mukmin, nggak boleh bilang insyaallah. Walaupun nanti kita bahas. Ini teori mereka. Tapi sekali lagi dalam hal praktek, betul atau salah? Betul. Ketika ada yang melakukan syirik besar dikafirkan. Ketika ada yang membunuh ditangkap dihukum. Ya, dan seterusnya. Mafhum? Maka mereka ini dikatakan oleh para ulama murji'ah yang paling ringan. Murji'ah siapa namanya? Fuqaha. Murji'ah fuqaha. Wa amma Ibrahim An-Nakhai, imam ahli Kufah, Syekh Hammad bin Abi Sulaiman. Adapun Ibrahim An-Nakhai, seorang imam dari Ahlul Kufah, termasuk gurunya Hammad ibn Abi Sulaiman. Jadi Ibrahim An-Nakhai punya murid namanya siapa? Hammad ibn Abi Sulaiman. Hammad ini ya terkena virus irja tadi. Nanti disikat habis sama gurunya. Disikat ini maksudnya diperingati manusia dari bahayanya pemikiran irja tersebut. Wa amsalu wa min qablihi min ashab Ibnu Mas'ud, dan juga selainnya selain Ibrahim An-Nakhai dari murid-muridnya Ibnu Mas'ud seperti Alqamah wal Aswad, maka mereka min asyaddin nasi mukhalifatan lil murji'ah. Mereka adalah sekeras-kerasnya manusia di dalam menyelisihi orang murji'ah ini. Murji'ah mana maksudnya? Fuqaha. Karena Jahmiyah belum muncul ini. Jahmiyah belum. Dan Jahmiyah juga sebetulnya munculnya dari apa? Dari pemikiran lama, berkembang, ya bermutasi. Tapi akar pemikirannya apa? Sama. Kira-kira penyakit itu kalau bermutasi semakin ringan atau semakin berat? Mana para dokter ini? Kira-kira penyakit nih, kena virus, terus tahun ini, kira-kira tahun belakangan lebih ringan atau lebih berat biasanya? Lebih kuat ya? Kenapa dia lebih kuat? Makin kebal ya? Soalnya apa? Oh gitu. Oh iya. Ibaratnya dia udah punya antibody yang dulu ya. Sekarang dia bagaimana caranya supaya bikin penyakit baru yang nggak ada obatnya ya, kayak ya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi yang subat murji'ah fuqaha sudah dibantah nih. Waduh gimana nih? Udah kita bikin subat baru gitu. Yang belum ada gitu. Terus sampai hari ini terus berkembang. Itulah disebut ya tadi dari awal murji'ah fuqaha. Walakin Hammad ibn Abi Sulaiman khalafa salafahu.
Akan tetapi Hammad ibn Abi Sulaiman menyelisih generasi salafnya. Wattaba'ahu man taba'ahu, dan orang-orang yang mengikuti dia banyak mengikutinya akhirnya. Wa dakhala fi hadza tawaib min ahli al-Kufah. Akhirnya masuklah ke dalam kelompok ini murji'ah fuqaha dari kalangan ahli Kufah wa man ba'dahum, dan orang-orang setelahnya. Thumma inna salafa wala immata ishtadda inkaruhum ala haula'i. Kemudian salaf dan para imam sangat keras pengingkaran mereka terhadap orang-orang ini, yaitu murji'ah fuqaha. Wa tabdi'uhum, membid'ahkan mereka, wa taghlid qaul fihim, dan dengan ucapan-ucapan yang dahsyat, yang keras terhadap mereka. Allah alam bissawab. Nah, itu sekilas tentang perjalanan siapa? Murji'ah fuqaha. Jadi inti teori mereka amal nggak masuk, kemudian iman itu sama semuanya, ya dalam teori. Kemudian tidak boleh ngomong insyaallah, itu pokok-pokok ya ajaran yang di awal kali kemunculan murji'ah. Karena yang melakukannya para ahli fikih, akhirnya disebutnya apa? Murji'ah fuqaha. Ya, tapi jangan dipahami berarti dia fikihnya maksudnya ittiba sunnahnya bagus, enggak. Karena ahli fikih yang sesungguhnya adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, itu disebut dengan siapa? Murji'ah fuqaha. Sekali lagi, gampangnya murji'ah fuqaha itu konsepnya keliru, tapi prakteknya apa? Bagus. Tapi tetap diingkari. Ya, karena para ulama ini kan pandangannya jauh nih. Ya, betul kalian konsepnya keliru, tapi prakteknya betul, tapi konsepnya keliru tetap. Nanti orang belakangan akan melihat itu buku-buku kalian. Ya, warisan-warisan kalian. Yang tidak bisa dilihat apa prakteknya gitu. Akhirnya benar terjadilah ya mutasi-mutasi berikutnya dari kelompok murji'ah. Sampai saat ini ya dukun nggak masalah, masih muslim. Pencela agama masih muslim. Ya, orang yang menyembah kubur masih muslim. Orang yang melakukan pergantian hukum Allah diganti dengan hukum manusia masih muslim. Jadi semuanya adalah muslim. Selama dia sudah bersahadat, selama dia yakin Allah Rabbnya, selesai. Ya dulu kasusnya di Ibnu Mas'ud terakhir itu yang Anda bilang, ya Ustadz F ini, ya kenapa tauhid dibagi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Memang orang yang nyembelih untuk Nyi Roro Kidul, untuk laut, rusak dalam tauhid uluhiyah. Tapi dia masih punya 2 tauhid, rububiyah dan apa? Asma wa sifat. Menang mana coba? Ya, masih punya 2 tauhid. Gak masalah berarti, masih muslim. Ya, habis itu nggak dipanggil lagi. Ya, habis disikat gurunya kan gitu. Ya, kalau nggak diungkap ya orang nggak akan tahu. Selama ini slow aja. Ya, nggak taunya setelah disenggol tokohnya, baru dah kepanasan. Ya, baru dah macam-macam. Ya. Sama dakwahnya para nabi, dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau cuma bilang ayo ibadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, ya nggak akan diapa-apain Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kalau sampai menyinggung Lat, Manat, Uzza dan yang lainnya, mafhum, udah marah-marah sudah. Ya, tokohnya disinggung marah-marah. Assalamualaikum. Semoga Allah lindungi kita, semoga Allah jaga kita. Ya. Nah, ada pertanyaan, fadhal, atau mau lanjut? Bismillah. Ini semua pengen bahas setelahnya Qadariyah nih, biar bahas takdir. Tapi masih semangatnya nih, mengantuk. Bahas takdir meleng-meleng matanya, kelepek-kelepek lagi masalah takdir. Ya, betul Pak, nanya dulu. Tawakuf itu abstain. Ya, apa golput? Iya, nggak ambil sikap. Padahal udah jelas, ini tawakuf yang tercela. Ya, misalkan gimana api panas nggak? Anak tawakuf. Jitak kepalanya. Orang tahu namanya api mah panas. Ngapain bilang tawakuf? Ya,
ini bukan pada tempatnya. Bukan apa? Pada tempat. Tawakuf itu tempatnya pada perkara-perkara yang jelimet memang. Ya, yang di situ dalilnya sama kuat. Ya, misalkan memegang kemaluan, batalin wudu atau tidak. Itu silang pendapatnya kuat. Ya, ada yang bilang batal, ada yang bilang apa? Tidak. Tapi ada juga para ulama tawakuf. Ya, saya tawakuf dulu. Tapi tawakuf ini sifatnya memang sementara sampai dia bahas. Ya, setelah dia bahas, kemudian dia ada kecondongan hati, kayaknya batal. Ya sudah, saya mengatakan yang rajih menurut saya, kalau memegang kemaluan hukumnya apa? Membatalkan apa? Wudu. Ini boleh tawakuf dulu di sini, karena memang dalil-dalilnya saling apa? Ya, kontradiksi. Walaupun ada juga yang menjamak. Jamaknya gimana? Kalau pegangnya pakai syahwat, batal. Kalau cuma kepegang doang, nggak sengaja pegang gini doang, ya nggak batal. Di jamak di sana. Jamak itu dikompromikan antara dua dalil yang saling bertolak belakang. Nah, di sini boleh dia tawakuf. Ya, boleh apa? Untuk tawakuf. Tapi kalau perkara udah terang jelas benderang ditanya terus tawakuf. Nah, ini bukan pada tempatnya. Ya, ini sekarang udah pagi atau malam? Bentar ya, anak tawakuf dulu dah. Ya gimana? Udah terang gitu kan. Masih bilang saya nggak tahu, saya tawakuf. Ya sama, sudah jelas dalilnya. Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ya, ada orang Khawarij bilang enggak, Utsman itu kafir. Kenapa? Melakukan dosa besar, disebutkan korupsi, nepotisme. Ya, ini framingnya orang-orang Khawarij. Ya, diangkat gubernur ini dari saudaranya, sepupunya, diangkat gubernur sono saudaranya, dibilang nepotisme. Ini pelanggaran, ini dosa besar, kalian kafir. Akhirnya Utsman dikafirkan. Bukan hanya dikafirkan, sampai dibunuh. Ya, jadi peristiwa nih Hasan ibn Muhammad ini peristiwanya setelah kejadian Utsman dibunuh, setelah Ali dibunuh. Ya, itu masa belakangan. Tapi muncul lagi Khawarij ini bahwa pemikiran Utsman kafir, Ali kafir. Hasan ditanya gimana? Anak tawakuf. Ya, ketahuan sama bapaknya, dipukul sama bapaknya. Nggak boleh tong kayak gitu. Ya, nggak pada tempatnya, tidak pada apa? Tempatnya. Ya, misalkan tanya hukum sholat berjamaah di masjid, khilaf besar. Anak tawakuf dulu lah. Ya, anak mau kaji dulu, silakan. Ya, setelah antum cari, wah kayaknya mustahab enak ya. Ya, jumhur mengatakan apa? Sholat berjamaah di masjid hukumnya apa? Mustahab. Ya, al-muhim lah terserah, tuh punya tanggung jawabnya, mau pilih mustahab, mau pilih apa. Ya, kalau memang ahli dalam mau nilai dalil, ya bukan ambil seenaknya, ada teorinya juga, ada kaidahnya juga di dalam memahami konsep khilaf atau silang pendapat. Ya, mafhum. Kan selama ini memang fikihnya ya mazhab aja kan. Kadang kalau fikihnya mazhab berarti kalau ikutnya Syafi'iyah seharusnya mustahab. Tapi kan karena salaf ini kan nggak tahu nih fikihnya apa nih kan. Ya udah. Ya, pilihnya wajib semua, akhirnya semua jamaahnya harus diwajibkan. Ya, padahal memang terjadi apa? Silang pendapat di dalamnya. Ya, antum tawakuf dulu nih, Anda mau bahas dulu ya dalil-dalilnya, ya tafadhol silakan. Kalau memang sanggup melihat dalil. Kalau enggak ya sudah, taklid saja. Kata Syekh fulan wajib, ya udah Anda ikut wajib. Bismillah, semampu saya kerjakan yang wajib tersebut. Ya, kecuali kalau ada uzur ya dan seterusnya, saya sholat misalkan di rumah. Ini boleh dia tawakuf. Tapi kalau dalam perkara yang sudah terang, jelas, gamblang, tidak boleh dia tawakuf. Ya. Perkara syirik tadi yang dicontohkan, melakukan syirik besar, ya hukumnya musyrik. Ngapain tawakuf? Apalagi sampai ragu, apalagi sampai ya menentang, ya membela orang ahli syirik, menentang yang mengatakan dia musyrik. Aduh, nasallallahu alaihi wasallam. Semoga ya kita dijauhkan darinya. Karena bab i'tiqad ini nggak bisa ragu. Ya, dzon saja nggak boleh. Dzon itu pendapat condong saya, kayaknya ustadz ini benar dah. Karena menurut saya juga orang musyrik, orang ini pasti kafir ini. Alhamdulillah ketemu ustadz yang begini nih, cocok gua nih. Ada juga yang begitu. Ya, dari dulu mungkin kajiannya ya pelaku syirik besar, musyrik, kafir gitu. Setelah kenal dakwah, ustadznya kok pelin-pelan ya? Katanya pelakunya syirik, perbuatannya syirik, orangnya enggak. Ya,
Akhirnya ikutin aja ustadznya. Pas ketemu ustadz ini, wah ini cocok nih. Ya, jadi kayaknya yang ini yang paling benar dah. Pakai zon, nggak boleh. Ya sebagaimana tadi, saya zonnya lebih milih mustahab. Ya, bisa jadi yang ini benar, nggak boleh. Bab akidah itu jelas babnya, terang. Ya, bahwasanya yang melakukan syirik besar hukumnya musyrik kafir bab penamaan. Nggak boleh ragu. Nggak boleh pakai zon. Zon itu, ustadz ini yang paling benar kayaknya. Yang ini keliru. Tapi saya masih muamalah semuanya. Waduh, ya sama aja itu mah. Banyak yang seperti ini, banyak. Karena mungkin nggak tuntas belajarnya. Akhirnya masih menganggap ini khilaf. Nggak ada khilaf, tidak ada khilaf. Ya, dalam menghukumi pelaku syirik besar adalah musyrik, tidak ada khilaf. Ya, ijma sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya, nggak akan berubah hukum Allah. Tidak akan berubah sampai yaumul qiyamah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi foto? Mau masuk takdir tadi, takutnya panjang lagi, nanti kelar besok lagi. Atau ntar malam bisa kita bahas lanjutannya bab takdir. Biar ngerti konsep takdir. Ya, kadang orang banyak berdalil. Ya, misalkan, ayo kita ibadah. Ya, ntar belum ditakdirkan sama Allah. Atau dalam maksiat, ya ini kan takdir dari Allah ya akhi. Wah, ini salah di dalam memahami apa? Takdir, akhirnya kacau. Kenapa kacau? Ada lagi fadhal yang lain? Pelan-pelan nanti kita kupas satu-satu siapa itu Murji'ah. Nah, ini kita mulai dari Murji'ah siapa? Fuqaha. Murji'ah fuqaha. Kalau sekarang ada nggak Murji'ah fuqaha? Ya, sekarang lebih banyaknya memang mu'asirah. Ya. Fuqaha mungkin sudah nggak ada lagi kan. Ya. Tapi kalau karakter ini ada, ya berarti dia Murji'ah fuqaha. Tapi kalau yang anak yakin ya berapa persen lah ya, kalau yang ngaku ustadz salaf, ustadz yang bawa sunnah, ketika jelasin iman, apakah cukup sampai ucapan dan hati saja? Kayaknya nggak ada ya. Ada nggak? Ustadz ngaku salaf ini terus menjelaskan iman itu i'tiqad dan juga ucapan, bah selesai. Amal nggak masuk. Ada kira-kira? Nggak ada ya. Kenapa? Ya karena sudah ijma'nya salaf juga. Iman itu harus 3. Nah kalau dia ngomong 2, wah kalian bukan mengikut salaf berarti. Ya, karena sudah ijma' dinukil oleh Imam Syafi'i, dinukil oleh ya apalagi dan yang lainnya siapa? Ibnu Hajar juga sepertinya ada. Hanya saja sama Ibnu Hajar ditakwil. Amal di sini bukan inti tapi pelengkap. Tapi dia tahu ada ijma'. Ya begitu juga ini Ar-Razi. Ya dari kalangan ya Mu'tazilah dan yang lainnya bersama mengakui bahwasanya itu ijma'nya para sahabat. Iman itu harus 3 intinya. Ucapan, i'tiqad dan apa? Amal. Nah, nanti masing-masingnya ada yang inti lagi, ucapan apa yang inti, ya i'tiqad apa yang inti, kemudian amal apa yang inti. Tidak semua masuk. Ya, tidak semua masuk. Kalau semua masuk ke khawarij nanti. Maksudnya apa? Kalau semua masuk, kalau ditinggalkan berarti nanti jadi kafir otomatis. Ahlussunnah membedakan. Kalau ada yang ditinggalkan ada yang menyebabkan kafir, yang ada yang ditinggalkan tidak menyebabkan jadi apa? Kafir. Itulah Ahlussunnah. Gampang kan konsep iman? Hah? Coba ada yang munak-munak nggak? Ngomong aja biar jelas gitu, karena penting, konsep itu penting ketika kita ngerti iman, karena banyak keuntungan ya, pahala, apalagi keberkahan, rezeki yang luas dan seterusnya itu diikat dengan iman. Syaratnya iman. Bahkan nanam pohon saja ya diikat dengan iman, asal iman. Ya dalam hadis apa? Man gharasa gharsan wa huwa muslim,
Lafaznya seperti itu. Barang siapa yang menanam pohon dan seterusnya dalam keadaan dia muslim, berarti punya asal iman ya. Ya, maka dia akan dapat pahala seperti sedekah. Burung di situ hinggap dapat pahala dia. Ya, orang ngambil daunnya dapat pahala. Orang apalagi ngambil buahnya dapat pahala dia. Apalagi ada orang ngirup oksigen dari pohon, kan pohon itu menghasilkan oksigen, dapat pahala. Tuh nanam pohon. Tapi syaratnya huwa muslim. Harus muslim. Ya, kalau enggak percuma dia nanam 1 juta pohon ternyata apa? Bukan muslim, tidak merealisasikan minimal asal iman, percuma. Ya. Apa namanya? Man gorosa-gorosan ya? Ada wahwa muslimnya kan? Coba dalil. Man ya. Ma min muslimin ya dalamnya. Ma min muslimin yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu tayrun wala insanun illa kana lahu bihi shadaqah. Tidaklah dari seorang muslim tuh diikat oleh Nabi, dia seorang muslim. Muslim ini berarti asal iman ya. Yang menanam pohon atau zara itu bikin ladang dan seterusnya, kemudian makan darinya apa? Burung. Tidak juga yang makan apa atau manusia lain atau yang lainnya, kecuali dia bernilai sedekah buat dia. Burung bikin sarang dapat sedekah. Ya, makanya ini santri udah dibilang jaga pohon itu males aja. Ya, saya dapat sedekahnya itu. Ya, ini pohon ini ngasih oksigen, nanti orang ngirup oksigen dapat sedekah. Ya, apalagi itu. Banyak itu pohon makanya ditanam supaya tetap dapat nilai apa? Sedekah selama pohon itu hidup. Dapat sedekah. Atau menanam pohon apa beringin. Ya, sampai 100 tahun misalkan. Ya, ada orang berteduh di situ, dapat sedekah. Ada orang ngirup oksigennya, dapat sedekah. Ada burung di situ, ya bikin sarang, dapat sedekah. Nanti orang ambil kayunya buat rumahnya, selama rumahnya dipakai, pakai kayunya itu sedekah. Tapi mamin muslim. Hati ini yang harus kita realisasikan. Ya, harus kita realisasikan nilai-nilai apanya muslimnya ini. Minimal punya asal iman tadi, yaitu muslim. Nah, ini kan harus ngerti berarti konsepnya. Harus apa? Ya, sebetulnya tanpa konsep pun kita diajari begitu ya. Namanya muslim, beribadahnya kepada Allah, sholat tong. Walaupun kita nggak ngerti konsepnya ya, kaidahnya, tapi ya begitulah namanya muslim. Ya, tapi ketika konsep ini nggak dipahami, akhirnya ketika ada orang yang berbuat kesyirikan, dia kan sudah bersahadat. Nah, maka kita kan perlu bantah dengan apa? Konsep. Jadi ya, walaupun tanpa konsep, ya yang namanya Islam, yang namanya Muslim harus bersahadat kepada Allah, kemudian ibadahnya hanya kepada Allah, mafhum? Ya, minimalnya salat. Makanya orang tua zaman dulu kan selalu peringatin, lu di mana aja tong jangan lupa apa? Salat. Ya, jangan lupa salat. Bahkan ada yang menasihati kalau punya rumah nanti di rantau yang dekat masjid, supaya bisa apa? Salat. Nah, itu kadar minimum saja. Walaupun si ibu ini nggak tahu konsep iman itu apa, tapi sudah tertanam ibaratnya. Hanya saja dengan memahami konsep, maka itu akan lebih kuat buat kita. Jadi ketika ada orang yang keluar dari konsep ini, ya maka dia belum merealisasikannya. Belum apa? Merealisasikannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Cukup ya? Ya. Yang apa? Asal iman, qaul, i'tiqad sama perbuatan. Itu kan kalau apa kan intinya. Ya. Yang qaul sama i'tiqad intinya. I'tiqad intinya ya konsep la ilaha illallah. Ya, konsep la ilaha illallah dia pahami dengan baik. Yaitu nafinya, isbatnya dia pahami. Ya, kemudian lawazimnya, kemudian syaratnya, nah itu dia pahami dengan pemahaman yang baik. Intinya memahami tauhid dengan baik itu termasuk bab i'tiqad. Iya. Tapi kan dia masalahnya hati kan. Kita nggak tahu kan. Kapan kita tahunya dia konsep tauhidnya rusak? Ketika ada perbuatan syirik. Ya, berarti kan menunjukkan memang ada yang rusak di dalam apa? Konsepnya yaitu i'tiqadnya.
Ya udah kita sampaikan saja. Kalau ada yang memahami tauhid itu adalah Allah di mana-mana, kemudian Allah menyatu, ini kufur. Hanya saja kita nggak tahu apa yang ada dalam hatinya, kecuali dia omongin. Nah, baru ketebak apa yang ada di dalam hatinya. Ya, makanya hati ini ya hubungannya antara dia dengan Allah SWT. Khawatir kita sudah ucapan ada, perbuatan ada, nggak taunya itikadnya apa? Rusak. Tetap dihukumi muslim dia di dunia. Mafhum. Tapi nanti kalau di sidang ternyata ada kemunafikan, bahaya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala bahaya itu. Ya, kan munafik di zaman Nabi udah bersyahadat belum? Sudah. Bahkan jihad, salat, puasa dan seterusnya. Tapi kan nggak ada yang tahu siapa yang munafik hatinya. Nggak taunya setelah disidang di hadapan Allah, ya dia termasuk orang-orang munafik. Ya, tempatnya fid-darkil asfali minan nar. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya jangan tertipu dengan wah saya ucapannya udah bagus, kemudian juga saya sudah sholat. Hati-hati, masih ada nih bab i'tiqad nih, benar nggak? Ya memang secara zahir selama tidak melakukan syirik besar, ya kita hukumi muamalah dia sebagai apa? Muslim. Ya, begitu. Tapi sekali lagi hati ini perlu di servis. Ya, hati ini kayak rumah, kalau nggak dibersihin apa? Kotor. Kalau nggak ditempatin, rusak. Ya, rumah sejelek apapun, sekecil apapun, kalau dirawat, dirapiin, enak ya. Ayo, kalau rumah besar, rumahnya Musdalifah, ya besar, kalau nggak dirawat, ya gelap, ya lantai atas tuh nggak dihuni, akhirnya gelap, udah pada retak gitunya. Ya, karena taunya konten itu aja tuh, ada yang lewat sih, apa nih, pengen beli rumah katanya. Ada yang komen, jangan dibeli, rumahnya angker. Pas masuk suruh lantai kedua, waduh emang rumahnya kacau. Nah, udah kayak rumah mati sudah. Ya orangnya dikit, rumahnya mah gede, besar. Ya seperti itu kurang lebih pendekatan pemahaman. Ya ingat banget waktu ya ngundang Nasar. Ya orang sini kan pas ada undangan, wah ada Nasar datang, ada Raffi Ahmad datang bawa mobil tuh, mobilnya dikacain ininya, ya diiring-iring sama anak-anak bocah dari belakang. Lewat depan sini ya, lewat Jurumudi sini, woi Raffi Ahmad. Wah. Ya untung ya punya tetangga artis ya. Ya cukup ya. Ya kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.